Izin dimulai ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bakteri FART2 yang terdiri dari Lulu Ilmahnun, saya sendiri, Siti Nurmaya, dan Sulistiani. Klasifikasi bakteri. Dalam klasifikasi bakteri, bakteri yang memiliki ciri-ciri yang sama dikelompokkan dalam kelompok tertentu, sedangkan bakteri yang memiliki ciri-ciri lain dikelompokkan dalam kelompok bakteri lain. Klasifikasi ialah suatu istilah yang berkaitan dengan dan terkadang digunakan dengan taksonomi. Taksonomi ialah ilmu mengenai klasifikasi atau penataan sistematik organisme ke dalam kelompok atau kategori yang disebut taksa atau takson. Sistem klasifikasi biologis didasarkan pada hierarki taksonomi atau penataan kelompok yang menempatkan spesies pada suatu ujung dan dunia di ujung lainnya. Dalam urutan tertentu. Sulis, boleh dilanjutin? Klasifikasi berdasarkan takson. Yang pertama itu ada spesies. Spesies adalah sekelompok organisme berkerabat, dekat, dan serupa dalam sebagian besar ciri-cirinya. Yang kedua itu ada genus, adalah sekelompok spesies yang serupa. Yang ketiga itu ada famili, adalah sekelompok genus yang serupa. Yang keempat itu ada ordo, adalah sekelompok famili yang sejenis. Yang kelima itu ada kelas, adalah sekelompok ordo yang serupa. Yang keenam itu ada filum atau divisi, adalah sekelompok kelas yang berkerabat. Naming atau penamaan, nama bakteri terdiri dari nama jenis atau genus, spesies dan galur atau strain. Nama genus selalu ditulis dengan huruf besar untuk huruf pertamanya. Nama epitet spesies selalu ditulis dengan huruf kecil. Kedua komponen genus dan epitet spesies selalu dicetak miring. Nama spesies kadang-kadang menunjukkan sifat, warna, atau penemunya. Sebagai contoh, Mycobacterium tuberculosis dari penyebab tuberkulosis, Streptococcus albus berwarna putih. Selanjutnya, klasifikasi bakteri berdasarkan kriteria. Pertama, klasifikasi bakteri sumber energi. Ada yang fototrofik, kemotrofik, autotrofik, dan heterotrofik. Yang kedua yaitu kebutuhan gizi. Yang sederhana, kebutuhan gizi anorganik dan organik. Yang ketiga, kemampuan untuk tubuh, yaitu saprofit atau parasit. Yang keempat, suhu pertumbuhan. Ada yang psikrofilik, mesofilik, dan termofilik. Dan yang kelima, kebutuhan oksigen, yaitu aerob atau anaerob. Kriteria beberapa bakteri. Yang pertama itu ada biologis, didasarkan pada sifat-sifat yang diamati. Misalnya sifat-sifat fisiologis, imunologis, dan ekologis. Yang kedua itu ada morfologis. Yang pertama itu kuman golongan tinggi berupa filamen dan tumbuh dengan membuat cabang membentuk miselium. Misalnya actinomyces.
Yang kedua itu ada bakteri lebih rendah atau bakteri sejati, terdiri dari satu sel dan tidak pernah membuat miselium. Kelompok ini dibagi-bagi lagi berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada kokus, dia itu berbentuk bulat, yang kedua itu basil, berbentuk batang, yang ketiga itu vibrio, berbentuk koma, yang keempat itu sprelium, berbentuk ulir, tidak dapat membengkok. Yang kelima itu Cyproceta adalah berbentuk ulir langsing, dapat membengkok. Bakteri berdasarkan kelompok, yang pertama ada bakteri anaerobik yang tidak membentuk spora, ada kelompok Bacil gram negatif, contohnya ada jenis Bacteroides, kelompok Bacil gram positif ada Eubacterium, Propionibacterium, Lactobacillus, kelompok Coccus gram positif ada Peptostreptococcus seperti Anaerobius, Tetradius magnum. Kelompok Coccus gram negatif ada Veillonella, contohnya ada Veillonella parvula. Bakteri pembentuk spora tergolong dalam famili Bacilliaceae dan yang sering ditemukan pada makanan terutama terdiri dari 3 jenis yaitu Bacillus, Clostridium, Desulfatomaculum. Yang ketiga ada bakteri Bacil dan Cocci gram negatif. Dari famili Pseudomonas, Xanthomonas, Gluconabacter, famili Halobacteriaceae, ada Halobacterium, Halococcus, terus juga ada famili tidak menentu dari Alkaligenes, Acetobacter, sama Brucella. Semua bakteri yang termasuk dalam kelompok ini bersifat dan sering ditemukan pada makanan. Selanjutnya yang keempat yaitu bakteri Bacil gram negatif anaerobik fakultatif. Jenis bakteri yang termasuk dalam kelompok ini adalah famili Enterobacteriaceae, Vibrionaceae. Masing-masing bakteri dari famili ini memiliki beberapa genus. Yang kelima yaitu bakteri Bacil gram negatif anaerobik. Jenis bakteri yang termasuk dalam kelompok ini yaitu Bacteroides, Fusobacterium, Desulfovibrio. Selanjutnya yang keenam yaitu bakteri Bacil dan Coccobacil gram negatif. Bakteri dalam kelompok ini berbentuk batang, tetapi beberapa bentuknya sangat pendek, sehingga hampir berbentuk bola atau Coccobacil. Dua dari 4 jenis yang termasuk dalam grup ini ditemukan pada makanan, tetapi tidak menyebabkan perubahan cita rasa, tekstur, atau basa, misalnya yaitu Moraxella atau Acinetobacter. Dan yang ketujuh yaitu bakteri Cocci gram positif. Jenis bakteri yang termasuk dalam kelompok ini adalah famili Micrococcaceae, Streptococcaceae. Famili Micrococcaceae bersifat aerobik dan katalase positif, sedangkan famili Streptococcaceae bersifat fermentatif dan tidak membutuhkan oksigen. Meskipun tidak akan mati dengan adanya oksigen, anggota dari famili Streptococcaceae bersifat katalase negatif berbentuk kokus dalam rangkaian membentuk rantai atau tetrat. Faktor virulensi bakteri.
Virulensi adalah kemampuan kuantitatif agen infeksi untuk menimbulkan penyakit. Ukuran patogenesitas suatu mikroba yang memiliki faktor-faktor berikut. Yang pertama itu ada asam teokoat, yang kedua asam lipoteokoat, yang ketiga itu kapsul polisakarida, yang keempat itu protein A, yang kelima enzim atau asam amino urase ekstraseluler. Yang keenam itu ada toksin atau eksotoksin, enterotoksin, endotoksin, hemolisin. Yang ketujuh itu ada toksin tetanus, yang kedelapan ferotoksin, yang kesembilan itu ada endotoksin, lipid A, lipopolisakarida. Yang pertama, asam teokoat. Dalam dinding sel, asam teokoat berhubungan dengan peptidoglikan pada suatu tempat yang tak larut dan membutuhkan enzim litik untuk pelepasannya. Asam teokoat ribitol tidak ditemukan pada S. epidermis yang mengandung asam teokoat gliserol. Yang kedua ada asam lipoteokoat atau disingkat dengan LTE. Pada suatu organisme yang menginfeksi inang harus mampu melekat pada suatu tempat dari permukaan sel sebagai jalan masuk. LTA merupakan suatu molekul amfifatik dan amfoterik. Sangat toksik untuk berbagai sel inang dan memiliki kemampuan aktivitas biologi berspektrum luas. Selanjutnya faktor virulensi yang ketiga yaitu kapsul polisakarida. Kapsul ini merupakan antipogositosis yang berperan dalam mekanisme perlindungan terhadap fotositosis pada bakteri. Faktor virulensi yang keempat yaitu protein A. Protein A ini merupakan antigen khusus yang 90% ditemukan pada dinding sel berkaitan kopalen dengan peptidoglikan. Selama pertumbuhan sel, protein A juga dilepaskan ke dalam medium biakan yang terdiri dari sepertiga dari total protein A yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Selanjutnya, faktor virulensi yang kelima, yaitu ada enzim. Yang pertama itu asam amino merupakan enzim yang memotong gugus amin pada asam amino sehingga membentuk asam alfa keto untuk mengikat besi 3 bebas dari lingkungan atau dari inang untuk keperluan metabolismenya. Yang kedua itu urea mewakili produk ekskresi nitrogen utama pada manusia dan sebagian besar. Yang ketiga itu ada enzim ekstraseluler, salah satu bakteri yang dapat menghasilkan beberapa enzim yang dapat menghidrolisis lipid yang secara keseluruhan enzim tersebut disebut lipase. Toksin. Beberapa mikroorganisme mampu menghasilkan bahan beracun yang dikenal sebagai toksin. Kemampuan suatu organisme untuk menghasilkan suatu toksin sebagai bahan yang memiliki efek merusak pada sel atau jaringan sel inang dan potensi toksin merupakan faktor penting dalam kemampuan mikroorganisme untuk menyebabkan penyakit. Toksin yang dihasilkan mikroorganisme dapat berupa eksotoksin, enterotoksin, endotoksin, hemolisin. Selanjutnya, faktor virulensi yang ketujuh, yaitu toksin tetanus. Semua gejala pada tetanus menandakan secara ekstrim neurotoksin. Tetanus plasmin toksin merupakan toksin intraseluler yang dilepaskan melalui autolisis seluler. Toksin tetanus merupakan salah satu dari sebagian senyawa beracun. Toksisitasnya hanya bisa dibandingkan dengan toksin botulinum dan toksin disentri singela. Selanjutnya, perotoksin. Perotoksin merupakan toksin yang memberikan efek sitotoksik
irreversible toksin pada kultur sel pero atau suatu galur yang dikembangkan dari sel ginjal monyet hijau Afrika. Selanjutnya, faktor virulensi yang ke-9, yaitu ada endotoksin lipid A lipopolisakarida. Berdasarkan aktivitas biologinya, LPS merupakan endotoksin yang diketahui merupakan faktor patogenik bakteri gram-negatif yang dapat menyebabkan efek fisiopatologi spektrum luas seperti demam, hipotensi, koagulasi intravaskuler yang tersebar luas dan shock letal. LPS bebas merupakan molekul bioaktif dan dapat melewati pusat komponen lipid A pada berbagai tipe sel terutama makrofag dan monosit. Mekanisme bakteri menyebabkan penyakit. Yang pertama, bakteri masuk ke dalam tubuh. Bisa melalui membran mukosa seperti saluran pernafasan, pencernaan, saluran kencing, konjungtiva, bisa juga lewat kulit, organ dalam. Setelah itu terjadi proses adhesi kolonisasi. Pada proses ini, bakteri menempel pada permukaan sel inang. Perlekatan bakteri terjadi pada sel epitel. Pada proses ini, pelekatan bakteri ke sel permukaan sel inang memerlukan protein adesin. Di adesin ini dibagi menjadi dua, yaitu fimbrial dan amfibrial. Adesi fimbrial bertindak sebagai ligan dan berkaitan dengan reseptor demokrasi. Villi sering dikenal sebagai antigen kolonisasi karena perannya sebagai alat penempelan pada sel lain. Terus eksotoksin dan endotoksin bakteri sangat penting di dalam patogenesis penyakit tertentu. Eksotoksin merupakan faktor virulen pada infeksi bakteri toksigenik dan imunitas terhadap toksin ini dapat mencegah terjadinya penyakit. Toksin yang dikeluarkan dari bakteri menyebabkan pengaruh negatif terhadap sel inang dengan cara mengubah metabolisme normal inang. Toksin yang dihasilkan ada 3, endotoksin, eksotoksin, dan enterotoksin. Setelah proses adesi kolonisasi, selanjutnya masuk ke proses invasi. Proses invasi ini merupakan proses bakteri masuk ke dalam sel inang dan menyebar ke seluruh tubuh. Proses ini merupakan akses yang lebih dalam dari bakteri. Selanjutnya, setelah invasi, mikroba mampu bertahan hidup dan berkembang biak dalam sel inang. Dalam mempertahankan hidupnya, bakteri harus dapat bersaing untuk mendapatkan nutrisi. Setelah itu dapat mengakibatkan rusaknya jaringan dan organ-organ tubuh. Bakteri memiliki kapsul akan melindungi dirinya dari fagositosis melalui polisakarida yang mengelilinginya, baik bakteri gram positif maupun gram negatif yang berkapsul, serta vaksin yang mengandung antigen murni akan merangsang imunitas yang bersifat protektif. Bakteri yang bersifat intraseluler dapat menghalangi respon imun inang karena tumbuh di dalam sel. Setelah itu, proses perusakan organ atau jaringan. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bertanya, persilahkan. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Kalau belum ada yang tanya, saya mau tanya dulu, boleh nggak? Tadi yang tentang faktor virulensi, itu teman-teman dapat referensinya dari mana ya?
Dari internet, Bu. Iya, dari internet. Sumbernya apa maksudnya? Sebentar saya lihat dulu ya, Bu. Oke. Ini tadi yang share screen Siti ya. Coba naik ke atas deh ke bagian faktor virulensi tadi. Yang ini yang ya dari yang satu lagi, coba next. No, ke bawah, ke bawah. Oke, terus. Oke, nah ini pertama saya mau tanya ini dulu. Sambil cari ya, Lu. Jadi enzim, jadi maksudnya di faktor virulensi ini kan ada enzim. Nah, terus jadi yang enzim tuh yang mana ya? Karena ini redaksionalnya sangat apa ya? Takutnya nanti jadi misinformasi ke teman-teman semua kayak gitu. A. Asam amino merupakan enzim yang memotong gugus amin pada asam amino sehingga membentuk asam alfa keto. Ya, pertama, ya di sini harus saya koreksi ya teman-teman. Walaupun teman-teman nggak dapat biokimia, tapi plus ini dibaca lagi. Pertama, asam amino itu ya asam amino, gitu. Tahu nggak asam amino itu apa? Protein yang diperkecil ya, Bu? Yang Apa saya? Protein yang diurai lagi. Proses. Oke. Ada lagi yang mau jawab asam amino itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi teman-teman, payung besarnya itu adalah protein, ya. Protein itu adalah makromolekul. Nah, mikromolekulnya, ya, jadi protein itu adalah makromolekul atau polimer ya teman-teman. Ya, artinya protein ini disusun sama monomer dong. Monomernya apa? Asam amino. Ya, kemudian apakah asam amino itu enzim? Tidak selalu, ya kan? Jadi gini, enzim itu adalah protein. Tapi bukan berarti semua protein itu adalah enzim. Ya, kemudian jadi gini. Pertama, di poin A itu saya nggak nemu nama enzimnya apa. Kemudian redaksional asam amino merupakan enzim yang memotong gugus amin. Ya, makanya saya nggak ngerti ini lagi ngejelasin apa, gitu ya. Kemudian dan saya nggak tahu ini lagi. Ya, jadi dia tuh lagi ngejelasin apa gitu loh. Sehingga menghasilkan alfa keto. Gitu ya. Kemudian enzim apa gitu loh. Jadi maksud saya gini, ketika kita ngomongin enzim harus kesebut gitu loh enzimnya apa. Nama enzimnya. Gitu, biar lebih jelas. Ya, kemudian B. Urea mewakili produk ekskresi nitrogen utama pada manusia dan sebagian besar. Seperti yang mungkin sudah pernah teman pelajari atau belum ya, walaupun memang semester 2 itu belum kena biokim ya, biokim kena di semester 4. Tapi teman-teman, urea itu naturally atau secara alami itu dihasilkan ya dari proses apa? Proses metabolisme protein yang nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Artinya, apa kaitannya sama faktor virulensi yang dimiliki oleh bakteri? Karena secara alami pun manusia ya manusia ya yang nggak punya enzim urikase, ya ini nanti akan menghasilkan urea gitu loh di proses metabolisme protein gitu ya. Oke, kemudian enzim ekstraseluler ya. Enzim ekstraseluler salah satu bakteri yang dapat menghasilkan beberapa enzim
yang dapat menghidrolisis lipid yang secara keseluruhan enzim disebut lipase. Nah ini kan kalau membaca redaksionalnya ini agak jelimet gitu loh. Ini mau ngomong apa? Apakah enzim yang dimaksud adalah lipase? Begitu. Dan apakah apakah bakteri itu menghasilkan enzim lipase kemudian bisa menyebabkan inangnya menjadi sakit atau manusia menjadi sakit? Itu pertanyaannya. Gitu ya. Kemudian turun lagi. Next. Oke. Ke bawah ya. Oke, kemudian ngomong toksin. Ya, sekarang gini. Kalau emang teman-teman ngomong toksin, kan nih ya, toksin tadi kan ada endo, ada ekso, ada toksin tetanus, ada ferotoksin. Itu semuanya toksin kan? Kenapa nggak dijadiin satu? Ya kan? Karena semuanya sama-sama toksin. Gitu loh. Nah, kemudian di nomor 8. Ferotoksin ini adalah toksin yang memberikan efek sitotoksik irreversible toksin pada kultur sel ferot. Teman-teman tahu nggak ferotoksin itu dari siapa? Dari siapa yang punya? Bakterinya apa? Ada yang tahu? Bakterinya Escherichia coli, Bu. Oke. Ya. Kemudian apakah betul bahwa ferotoksin itu dicobakan kepada kultur sel ferot begitu? Ya, jadi gini teman-teman. Sebelum ada yang tanya ya. Jadi coba dicari referensi yang lebih valid kayak gitu. Supaya nanti supaya tugas presentasi ini tidak hanya sekedar memenuhi nilai tugas saja, tapi pada hakikatnya adalah teman-teman mendapatkan sebuah value ya teman-teman, baik ya teman-teman presentator maupun teman-teman mahasiswa sebagai audiens gitu loh. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu tapi tidak ada value-nya, buat apa kita kerjakan gitu loh? Mubazir dong. Waktu, tenaga, pikiran, ya kan? Karena harus cari referensi, bikin PPT, kemudian dipresentasiin. Gitu, ya. Jadi next time coba dicari referensi yang, iya kan artikel ilmiah banyak gitu loh. Kemudian saya kemarin udah nyaranin buku kayak gitu. Kemudian saya udah kasih buku juga, saya udah kasih link buku juga gitu loh. Kenapa masih suka ambil dari referensi dari internet yang mungkin nggak valid kayak gitu, atau mungkin itu kumpulan dari semua sumber yang kita juga nggak tahu itu tulisannya siapa kayak gitu. Ya supaya apa? Supaya lebih terstruktur teman-teman. Pengerjaannya gitu ya, karena nanti khawatirnya jadinya ada misinformasi ketika mendeliver materi kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kan masih belajar, cuman tadi karena masih banyak kok referensi yang lain gitu, jadi kita mulai belajar menggunakan referensi jangan cuman dari Blogspot atau dari Wikipedia atau dari apa ya, ya bukan referensi ilmiah lah begitu ya, karena teman-teman ini tuh calon sarjana loh. Kenapa sih Bu kok ngomongin calon sarjana terus? Tapi memang benar kan, kalian calon sarjana, semua itu bermula dari habit ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa misalnya nanti semua itu butuh proses gitu loh. Ketika teman-teman nanti mencapai sampai nanti di sarjana bikin skripsi gitu kan nggak mungkin teman-teman pakai referensi yang bukan dari yang referensi ilmiah. Atau mungkin bisa berkelit, kan itu masih lama Bu. Iya itu masih lama teman-teman. Tapi kalau nggak kita bangun dari sekarang, itu nanti akan sulit gitu loh. Jadi sekali lagi
saya berharap teman-teman mengerjakan tugas itu mengambil sebuah nilai gitu loh. Bukan hanya sekedar menuntaskan untuk mendapatkan nilai tugas saja gitu loh. Ya kalau gitu sih gampang, saya tinggal kasih 80 selesai. Atau paling kecil 78, udah. Kalau jelek banget 75 gitu. Ya, jadi saya berharap teman-teman bisa menambah nilai dari setiap tugas yang saya berikan terhadap diri teman-teman gitu loh. Karena kalau teman-teman melakukan suatu hal tapi tidak ada pertambahan nilai buat diri teman-teman sendiri, rasanya sangat mubazir sih kalau menurut saya gitu loh. Karena apalagi nggak ada yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Jadi hati-hati dalam memilih referensi gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, ini buat pelajaran buat baik yang teman-teman presentasi maupun teman-teman yang lainnya itu. Karena itu bisa dicari kok teman-teman. Apalagi kan ini pekerjaannya kelompok ya. Bisa sama-sama bertanggung jawab kemudian mengerjakannya dengan semaksimal mungkin kayak gitu. Ya, silakan teman kalau ada pertanyaan boleh. Silakan. Ya, tadi saya bilang gitu, saya nggak marah ya teman-teman. Saya cuman kasih masukan aja gitu loh supaya ya sekali lagi ya supaya ada hal yang bisa kita ambil dari apa yang kita kerjakan atau apa yang sedang kita buat kayak gitu. Supaya waktunya tidak mubazir. Gitu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan. Ada yang mau tanya nih. Benar. Gak ada. Oke, kalau misalnya memang ada pertanyaan ya sudah teman-teman silakan ditutup. Kami tutup presentasinya. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Putri untuk masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, ya buat teman-teman yang lagi di jalan pulang hati-hati ya. Oke. Sekarang jadi tadi sebenarnya ya ada beberapa hal yang udah oke sih, walaupun ada sedikit perbedaan dari apa yang saya tulis dengan yang tadi teman-teman tulis. Tapi kan memang tidak harus selalu sama ya. Gitu. Tapi memang tadi yang sangat perlu diperhatikan tadi yang tentang faktor virulensi. Oke, jadi di materi ini kita akan bahas klasifikasi atau pengelompokan bakteri, kemudian faktor virulensi dan juga patogenesis ya. Untuk materi klasifikasi saya ambil dari dua sumber begitu. Saya ambil dari buku yang Brock campur yang buku UGM itu ya tentang klasifikasi bakteri ya. Itu materinya sangat banyak teman-teman karena memang filmnya ada banyak ya. Itu tidak perlu teman-teman hafalkan semua ya. Nanti kita fokusnya nanti di Jawets aja gitu. Ya, oke. Jadi kita flashback lagi dulu tentang definisi bakteri. Ya, jadi bakteri itu adalah salah satu dari kelompok organisme prokariotik ya yang tidak memiliki membran inti sel atau tidak punya selubung inti sama sekali.
Kemudian dia punya sekumpulan informasi genetik berupa DNA, bentuknya sirkuler, memanjang, dan biasa disebut sebagai nukleoid. Ya. Kemudian DNA bakteri tersusun atas ekson, ya, tidak memiliki intron. Artinya apa, teman-teman? Bedanya apa sama organisme eukariot? Eukariot punya intron nggak? Atau punya ekson nggak? Ada yang masih ingat nggak? Artinya apa kalau bakteri hanya tersusun dari ekson, tidak ada intron? Ya, jadi materi biologi sel jangan dilupain ya teman-teman, karena itu basic knowledge. Gimana? Gak ada yang ingat? Ekson. Artinya apa kalau bakteri cuma tersusun atas ekson, tidak ada intron? Gak ada yang tahu satupun. Ya udah, ekson itu apa deh? Gak ada yang tahu satupun juga. Ekson itu apa? Bagian dari gen yang akan menyandi bagian dari RNA matang, akhir yang dihasilkan oleh gen tersebut setelah intron telah dihilangkan oleh penjalinan RNA. Singkatnya apa, Ara? Ekson itu bagian apa? Coding protein dari gen. Artinya coding protein itu apa? DNA ya, Bu? Ya DNA, kita lagi bahas DNA. Di DNA-nya, kan DNA itu ada ekson, ada intron. Nah, bakteri itu cuma punya ekson. Ya, tadi kan saat saya tanya, artinya apa? Nggak ada yang jawab. Jadi saya tanya, ekson itu apa? Bagian DNA yang gimana? Tadi kan Ara udah nyebutin tuh panjang lebar. Jadi intinya apa dari ekson? Oke, jadi jangan dilupain ya teman-teman. Sekali lagi materi biologi sel itu sangat berguna untuk menunjang materi di semester ini. Atau yang berkaitan sama makhluk hidup. Ya, ini baru satu loh. Ada dua sih sebenarnya. Prokariot udah kita bahas, prokariot. Kemudian kita masuk ke ekson. Ini di materi tentang ribosom, teman-teman. Sintesis protein. Jadi sekali lagi saya tanya, ekson itu apa? Gak ada yang tahu? Saya counting down. 3, 2. Kenapa lu? Lu open mic. Ekson itu nama untuk urutan nukleotida. Iya, terus? Jadi pas DNA disalin ke RNA, beberapa informasi yang nggak diperluin itu beberapa informasi yang tidak diperlukan untuk produk akhir disertakan bentuk RNA dianggap belum dewasa. Jadi ekson itu apa? Kayak bagian dari memperbanyak diri. Gimana, Bu? Jadi ekson itu apa? Bagian DNA yang seperti apa?
Ini kita baru slide 1 loh, teman-teman. Kita ada 69 slide. Gak ada yang ingat satu pun? Mudahnya apa loh? Dari tadi teman-teman panjang lebar ke depan, ke belakang gitu kan. Karena teman-teman nggak paham berarti basicnya. Teman-teman cuma paham cuman menghafal redaksionalnya saja. Cuma 3 kata kok teman-teman penjelasannya, gak usah panjang lebar. Ekson adalah bagian RNA, Bu. Ya RNA yang gimana, Zahara? Dia ngapain gitu loh. Kenapa dia? Karakteristiknya bagaimana? Itu bagian apa? Gen yang akan menyandi di bagian dari RNA kali, Bu. Gen yang akan menyandi bagian dari RNA. Menyandi bagian dari RNA. Jadi singkatnya adalah oke. Ya. Jadi nih pertanyaan lagi berikutnya. Di antara ekson dan intron, yang mana yang menyandikan protein? Ekson ya, Bu. Nah, jadi ekson adalah yang menyandikan protein. Nah, artinya DNA bakteri itu nggak punya intron. Artinya apa? Dia memiliki ekson. Iya. Ya terus kalau dia Eksonnya memiliki yang ekson ngebawa. artinya ngebawa kemana lu? Ngebawa protein ke RNA. No, ekson tidak membawa. Ya, oke, baiklah kita selesaikan di sini ya. Jadi teman-teman, ekson itu adalah bagian DNA yang menyandikan protein. Ya, intron itu adalah bagian DNA yang tidak menyandikan protein alias dia blank sequence. Ya, kemudian artinya apa? Ketika DNA cuma punya ekson, nggak punya intron, artinya semuanya disandikan, teman-teman. Jadi semua DNA itu disandikan jadi protein. Ya. Kenapa? Karena di bakteri itu satu sel. Kalau dia pakai splicing mRNA itu tambah lama lagi. Jadi nggak efisien. Makanya kenapa bakteri itu cuma punya ekson, nggak ada intron. Gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi again, please jangan dilupakan materi biologi selnya. Ya. Terutama yang berkaitan dengan protein ya, sintesis protein. Gitu. Kemudian bakteri, beberapa bakteri itu punya DNA ekstra kromosom. Ya, pada umumnya atau pada normalnya DNA itu terkondensasi kan di nukleoi ya. Itu DNA intra kromosom, ya kan? Nah, beberapa bakteri itu punya DNA ekstra kromosom yang tergabung ke dalam plasmid, namanya berbentuk sirkular kecil. Biasanya DNA ekstra kromosomal atau plasmid itu dia menyandikan gen-gen resistensi antibiotik ataupun gen-gen yang digunakan untuk pertahanan hidupnya bakteri. Gitu ya. Oke, kemudian klasifikasi bakteri. Jadi ini adalah merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk membedakan berbagai jenis bakteri antara satu dengan yang lain, serta mengelompokkan setiap jenisnya berdasarkan karakteristik tertentu yang cenderung sama. Ya, jadi ini kita ngomongin taksonomi sebenarnya. Jadi siapa berkerabat dengan siapa, siapa yang dekat dengan siapa, gitu loh. Jadi kita bikin silsilah kekeluargaannya si bakteri, kayak gitu, ya. Proses klasifikasi bakteri memperhitungkan beberapa hal yang menjadi komponen krusial identifikasi karakteristik, diantaranya adalah keberadaan RNA, gitu ya. Nah, ini yang udah pernah kita bahas di pertemuan kemarin. Ini adalah pohon filogenetik ya, filum dari bakteri berdasarkan gen 16S rRNA. Ya.
Jadi gen ini adalah gen yang dimiliki oleh semua bakteri. Susunan DNA-nya atau susunan basa nitrogennya itu yang membedakan antara siapa, misalnya A dengan B, berkerabatkah atau tidak, gitu ya. Oke, jadi ada banyak teman. Jadi bakteri ya, dunia bakteri itu ada 23, awalnya ada 23 filum, berkembang menjadi 80 filum ya berdasarkan sekuen 16S, 16S RNA. Nah, ini memang karena banyak ya, jadi ini nggak usah teman-teman hafalkan satu persatu ya, nggak usah ya. Jadi ini sebagai informasi ya teman-teman, karena emang banyak sekali ya. Jadi yang pertama itu adalah proteobakteria. Ya, ada berbagai macam metabolisme, ada anoxygenic phototrop, ada methylotrop, ada sulfate reduction, ada nitrogen fixation, ada sulfur compound ya. Kemudian ini kalau kayak molitotrop ya, dia menggunakan senyawa-senyawa kimia yang seperti ini untuk mendapatkan energi. Oke, jadi ini ya proteobakteria. Macam-macam dia cara bermetabolismenya begitu. Jadi ada 6 kelas lagi, ada alpha proteobakteria, ada beta, ada gamma, ada delta, ada epsilon, dan juga ada zeta proteobakteria. Ya, ada banyak teman-teman ya. Jadi ini kita lanjut aja ya. Sekarang jam 7.24. Jadi saya langsung jump in ke Jawet saja ya teman-teman. Ini yang green sulfur bakteria, warnanya ungu kayak gitu. Ini lanjut ya. Lanjut dulu, nanti ini bisa dibaca balik. Karena emang ada banyak sekali. Saya juga nggak hafal. Ya. Oke. Oke. Nah, ini Jawet ya. Jadi kalau Jawet itu dia gram positif sama gram negatif. Ya, ini kita ke gram negatif dulu. Jadi bakteri gram negatif ya. Jadi di sini dia ngasih tahu kalau bakteri gram negatif itu ya, di pertemuan kemarin kita belum bahas ya teman-teman bakteri gram negatif. Jadi bakteri gram negatif itu adalah bakteri yang punya susunan peptidoglikannya lebih tipis dibandingkan dengan gram positif. Ya, gram negatif bakteria itu dia lebih tebal kandungan LPS-nya atau lipopolisakaridanya. Ya, LPS itu merupakan toksin yang dimiliki oleh gram negatif, bakteri gram negatif. Ya, jadi ini bakteri gram negatif berbentuk batang, ya, atau biasa disebut istilah Enterobacteriaceae. Itu dia habitatnya di usus manusia atau binatang. Contohnya ada E. coli yang merupakan flora normal. Kemudian ada juga yang menyebabkan penyakit, yaitu Shigella ya teman-teman bacanya. Kemudian ada Salmonella. Kemudian ada Pseudomonas sama Acinetobacter ya. Ini bakteri gram negatif lainnya. Kemudian Pseudomonas itu biasanya patogen nosokomial ya, yang cenderung bersifat invasif dan juga toksikenik. Kemudian ada Vibrio, Campylobacter dan juga Heliobacter. Ini biasa Vibrio itu ditemukan di perairan. Kemudian masih gram negatif ya teman-teman, ada Haemophilus, ada Bordetella, Brucella. Kemudian, jadi kalau virus influenza itu virus ya teman-teman, tapi kalau Haemophilus influenza itu adalah bakteri. Ya, biasanya kalau teman-teman kena common cold, ya, jadi common cold itu bukan virus influenza ya teman-teman, tapi common cold. Influenza lain lagi. Ya, nanti kita bahas di bagian virus. Nah, biasanya infeksi sekunder itu adalah ini, Haemophilus influenza. Gitu ya. Kemudian ada Yersinia, Pasteurella ya. Kemudian yang bakteri gram positif. Bakteri gram positif punya lapisan peptidoglikan yang jauh lebih tebal dibandingkan dengan gram negatif bakteri. Ya, jadi gram positif itu cuma punya satu membran. Ya, sedangkan kalau gram negatif itu dia punya dua membran, inner dan outer membran. Tapi kalau gram positif cuma satu. Tapi lapisan peptidoglikannya sangat tebal. Ya, oke. Ada bakteri yang membentuk spora, ada yang nggak membentuk spora. Biasanya yang membentuk spora itu
adalah kelompoknya Bacillus sama Clostridium. Ya. Kemudian kalau yang nggak membentuk spora itu adalah Corynebacterium, Propionibacterium. Ya, ada Actinomycetes dan juga Listeria. Kemudian ini berdasarkan bentuk juga sih masih gram positif ya, ada Staphylococcus, ada Streptok. Jadi kalau Staphylo itu bentuknya kayak anggur. Kalau Streptok itu bentuknya kayak rantai ya. Oke. Nah, kemudian kita langsung masuk ke hubungan mikroba dan juga inang. Ya, jadi kita sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya itu nggak bisa menghindari hubungan atau kontak dengan mikroorganisme. Ya, karena adanya hubungan tersebut, maka mikroorganisme terbagi menjadi dua. Ada yang memberi manfaat, sama ada yang merugikan. Ya. Jenis mikroba yang membuat kerusakan atau menimbulkan kerugian terhadap tubuh inangnya itu disebut mikroorganisme patogen. Ya. Nah, jadi kemampuan mikroorganisme untuk menimbulkan penyakit itu disebut patogenisitas. Gimana caranya? Jadi dia masuk dulu ya melalui jaringan, kemudian memperbanyak diri, kemudian akan menimbulkan infeksi. Gitu. Nah, kemudian ini masih di hubungan ya teman-teman. Jadi kemampuan mikroorganisme untuk menyebabkan penyakit tidak hanya dipengaruhi oleh komponen yang ada pada mikroorganisme tersebut, tetapi inangnya untuk melawan infeksi. Jadi gini maksudnya teman-teman. Misal, sebenarnya kita itu sedang terpapar oleh bakteri atau mikroorganisme tertentu ya. Ketika tidak menimbulkan gejala, artinya sistem imun tubuh kita kuat untuk melawan si bakteri tadi. Tapi kalau ada gejala yang muncul, artinya sistem imun tubuh kita itu berhasil diterobos sehingga menimbulkan gejala yang nantinya seterusnya akan berusaha dimatikan atau dihilangkan oleh sistem imun kita. Gitu. Ya. Kemudian kalau ada flora normal ya teman-teman, harusnya flora normal itu tidak patogen. Tapi flora normal ini bisa bersifat patogen pada inang yang memiliki kekebalan tubuh yang rusak, ya, atau bisa dibilang dia adalah patogen oportunistik atau patogen yang ya tadi kan ada kesempatan dia menjadi patogen. Biasanya contohnya adalah orang-orang yang autoimun atau misalnya HIV/AIDS ya, yang emang sistem imunnya itu rendah atau rusak. Kayak gitu. Yang harusnya untuk orang normal itu tidak menyebabkan sakit, tapi ketika dia ketika orang yang punya imunitas rendah itu terpapar oleh bakteri tertentu, yang memiliki flora normal yang mungkin jumlahnya berlebihan, itu bisa jadi berbahaya. Ya. Kemudian kita masuk ke faktor virulensi. Nah, jadi derajat kemampuan dari suatu patogen oportunistik untuk menyebabkan penyakit itu disebut virulensi. Ya. Sedangkan komponen mikroorganisme yang meningkatkan patogenisitas disebut dengan faktor virulensi. Mudahnya faktor virulensi itu adalah senjata ya teman-teman. Gitu. Ya. Kemudian ini adalah macam-macam dari faktor virulensi yang dimiliki oleh bakteri. Ya, yang pertama ada enzim ekstraseluler. Kenapa ekstraseluler? Berarti dia dikeluarkan. Jadi enzimnya dikeluarin ke media pertumbuhannya atau ke lingkungannya. Gitu. Kemudian kedua ada toksin. Ya. Untuk enzim. Jadi peran enzim dengan penyakit, ya, jadi banyak patogen yang mensekresikan eksoenzim, ya,
yang membantu mikroba untuk menghindari sistem imun inang atau membantu proses multiplikasi. Ya. Nah, kita masuk dulu ke yang pertama adalah enzim. Ya. Contohnya adalah Streptococcus pyogenes yang merupakan bakteri penginfeksi tenggorokan dan juga kulit. Itu dia punya enzim streptokinase yang berperan dalam perusakan fibrin dalam penggumpalan darah dan membantu proses invasi pada luka. Jadi teman-teman, streptokinase ini ngerusak fibrin yang digunakan dalam penggumpalan darah. Jadi darah tidak bisa menggumpal karena dihancurkan fibrinnya oleh streptokinase yang dihasilkan oleh Streptococcus pyogenes. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah enzim leukosidin yang dihasilkan oleh Staphylococcus dan juga Streptococcus. Nah, kalau leukosidin ini dia menghancurkan neutrofil, ya, leukosit yang sangat aktif dalam proses fagositosis. Nah, leukosidin ini, sorry tipe ya, itu dia mendegradasi lisosom di dalam leukosit dan menyebabkan kematian sel darah putih serta menurunkan resistensi inang. Jadi teman-teman, materi biologis masih ingat ya tentang lisosom. Jadi kan harusnya lisosom itulah yang mendegradasi si bakteri kan. Tapi karena dia punya enzim leukosidin, justru dia malah ngancurin lisosomnya. Kalau nggak ada lisosomnya, ya berarti sistem imunnya jadi kurang dong, karena nggak ada yang makan si bakterinya gitu, ya. Kemudian selain itu juga dihasilkan koagulase oleh Staphylococcus oleh kelompok Staphylococcus. Kalau ini dia enzim yang mengkoagulasi fibrinogen dalam darah. Jadi fibrinogen itu adalah protein plasma yang dihasilkan oleh hati, diubah enzim koagulase menjadi fibrin. Ya, benang-benang yang membentuk gumpalan darah. Nah, jadi harusnya si gumpalan darah itu terbentuk Jadi harusnya benang-benang itu terbentuk ya oleh enzim koagulase. Kemudian jadinya menggumpalkan darahnya. Jadi karena dia bikin fibrin kan. Nah, ini karena stapilonya itu punya koagulase, jadi dia bikin fibrin buat dirinya sendiri, nutupin, melindungi dia dari fagositosis dan mengisolasi dirinya dari sistem imun tubuh inang. Jadi dia ngumpet pakai fibrin tadi karena dia punya koagulase. Oke. Kemudian ada toksin. Toksin itu cuma ada dua teman-teman ya, eksotoksin dan juga endotoksin. Ya. Eksotoksin bukan berarti di luar ya, endo di dalam, bukan ya. Saya jadi dulu teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman, eksotoksin itu adalah protein toksin yang tidak tahan panas dan bersifat antigenik. Artinya dia bisa menginduksi pembentukan antibodi. Ya. Nah, antibodi yang terbentuk akibat induksi eksotoksin disebut antitoksin. Ya. Artinya apa? Berarti nanti kalau misalnya kita terpapar begitu ya, nanti akan menginduksi antibodi atau bisa memunculkan antibodi. Eksotoksin ada 3 jenis, ada sitotoksin, ada neurotoksin, sama enterotoksin. Ya, sitotoksin itu membunuh sel inang atau mempengaruhi fungsi sel, sito. Ya, sedangkan kalau neurotoksin jelas ya seperti namanya, berarti dia akan terlibat dalam transmisi normal impuls saraf. Kemudian ada enterotoksin, itu dia akan mempengaruhi sel-sel pada saluran pencernaan. Biasanya ini dimiliki oleh bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan diare atau mengganggu pencernaan. Dia punya enterotoksin. Nah, daya racun eksotoksin itu bisa diinaktivasi dan dengan cara pemanasan, pemaparan formaldehid, dan juga dengan iodin. Nah, eksotoksin yang diinaktivasi itu disebut toksoid. Artinya apa? Artinya, bakteri-bakteri yang bisa menghasilkan eksotoksin itu bisa dibuat vaksinnya. Kenapa? Karena dia bisa tadi ya diinaktivasi dan dia bisa menginduksi antibodi. Gitu ya.
Siapa aja yang punya? Jadi yang punya adalah Corynebacterium, Diphtheriae, toksin difteri, kemudian kolera, itu dari Vibrio cholera, kemudian ada toksin botulinum dari Clostridium botulinum, dan juga toksin tetanus, ya, Clostridium tetani. Makanya kenapa tetanus ada vaksinnya, difteri juga ada vaksinnya, ya. Oke. Jadi kalau exotoksin itu adalah protein toksin. Kalau endotoksin itu hampir semuanya dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Baik yang patogen maupun yang non-patogen. Selama masa pertumbuhannya maupun pada saat sel lisis. Ya. Toksin ini merupakan bagian dari membran luar bakteri gram negatif yang tersusun atas LPS. Ya. Jadi LPS itu kan nempel ya teman-teman di bagian outer membrannya gram negatif. Nah di bagian LPS ini ada yang namanya lipid A. Nah itu yang adalah endotoksin. Berbeda dengan exotoksin, endotoksin itu sifatnya sifatnya tahan panas. Kemudian dia tidak antigenik kuat, artinya antigennya lemah. Dan nggak bisa diubah menjadi toksoid, artinya tidak bisa diinaktivasi. Yang artinya makanya tidak ada vaksinnya biasanya kalau endotoksin. Makanya E. coli itu nggak ada vaksin E. coli, nggak ada ya teman-teman. Adanya itu kalau buat diare, difteri, difteri bukan diare sih, difteri tenggorokan. Apa ya saya lupa. Virus rotavirus itu dia ada vaksinnya kan, itu juga diare kan, rotavirus. Nah kemudian teman-teman, LPS itu tidak bersifat toksik hingga dilepaskan dari membran dinding sel. Artinya apa? Sel itu harus mati dulu kalau dia mau ngeluarin LPS-nya. Gitu teman-teman. Ya. Nah ini adalah perbedaan dari karakteristik exotoksin dengan endotoksin ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke. Nah kemudian mekanisme penetrasi mikroorganisme patogen. Ya, jadi tahapan pertama yang dilakukan oleh suatu mikroba patogen terhadap inangnya itu adalah mencapai jaringan inang. Kemudian memperbanyak diri. Jadi dia harus mencapai dulu, nempel dulu ya teman-teman. Jadi harus nempel, kemudian nembus kulit, nembus membran mukosa, ya, yang merupakan barrier dari mikroorganisme atau barrier yang kita punya ya untuk menghalangi mikroorganisme supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, biasanya mikroorganisme itu atau bakteri melewati kulit, kemudian masuk ke lapisan subkutan. Biasanya terjadi melalui luka, makanya kalau kita lagi luka, ya kecuali ya kalau lagi luka itu jangan dibuka, dibilang terbuka, kalau bisa tertutup, ya. Kemudian faktor yang membantu mikroba dalam melakukan penembusan lapisan mukosa itu adalah motilitas atau pergerakan. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh dari mikroba bakteri patogen teman-teman. Jadi contohnya adalah Shigella dan Yersinia. Jadi Shigella dan Yersinia ini bisa tumbuh optimal di suhu 37 derajat Celcius. Artinya dia sangat bisa tumbuh di dalam tubuh manusia. Ya. Nah, kemudian Shigella itu bisa nempel di daerah yang namanya sel M. Ya. Jadi sel M itu ada di permukaan sel epitel kita. Jadi sel M itu adalah merupakan suatu sel epitel khusus yang memiliki sedikit mukus pada permukaannya. Nah, jadi sedangkan lapisan sel epitel yang berbentuk silindris
itu mukusnya lebih tebal. Nah, biasanya sebagian besar mikroorganisme itu bisa menembus melalui sel M karena tidak terdapat barier mukus pada sel M. Karena kan lapisan mukusnya tipis, ya. Jadi teman-teman, mukus itu yang ada dalam tubuh kita itu justru bisa menghalangi masuknya bakteri lebih dalam, gitu ya. Nah, ada beberapa toksin bakteri yang bisa menyebabkan hilangnya mukus. Mukus itu kan kalau dia terjebak nggak bisa kemana-mana, teman-teman. Ya. Nah, hilangnya mukus nantinya akan memudahkan jalan masuk mikroba ke dalam sel epitel mukosa, walaupun mikroorganisme penghasil toksin tersebut ingin menghindari pencucian selama proses ini, gitu ya. Nah, jadi teman-teman gini ya, genesis dari bakteri. Jadi pertama dia harus nempel dulu. Kayaknya ada sesuatu yang kurang deh. Oh enggak, belum. Jadi nempel dulu, kemudian berkolonisasi. Ya, jadi gini teman-teman. Ketika bakteri dalam kondisi jumlah yang banyak, ya 10⁸, dia baru bisa mengekspresikan faktor virulensinya. Ya, kemudian jadi di saat dia sudah reach di 10⁸ selnya, itu dia berkomunikasi. Ngasih tahu bahwa, oh gue udah ada nih, ayo kita serang gitu kan. Ya. Nah, baru setelah itu dia akan menyebar ke jaringan. Sampai nanti dia akan menyebar ke jaringan limfatik. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau dia sendirian itu nggak bisa bersifat patogen. Karena dia cuma sendirian. Sama aja kayak nyapu pakai sapu lidi. Kalau dia cuma satu nggak bisa buat nyapu. Tapi kalau ada banyak, disatuin bisa jadi buat nyapu. Sama juga kayak orang mau demo, ya. Ketika yang demo cuma satu orang, pasti nggak akan didengerin ya teman-teman. Jadi harus rame-rame berkomunikasi sehingga bisa demo. Sama kayak bakteri. Jadi nggak cuma kita doang, bakteri juga berkomunikasi alias ngobrol teman-teman. Ya. Nah ini teman-teman ya, yang virus diabaikan aja ya. Mana tuh dia? Oke gini. Jadi teman-teman, bakteri itu sama seperti virus ya kalau dia mau menginfeksi. Artinya apa? Ada tempat duduk alias ada docking site atau tempat nempelnya atau reseptor gitu ya. Itu kan dibilangnya adhesion properties. Jadi dia nempel di mana gitu ya. Contohnya ada Neisseria gonorrhoeae. Ya gonorrhoeae ini ya, dia nempelnya di mana, Bo? Dia nempelnya emang di epitel genital. Ya, makanya gonorrhoeae itu ditemukannya di situ, di area genital. Ya, E. coli. Ini penyebab diare juga. Ini ada mekanisme penempelannya. Ini tadi pakai Fimbria ya, teman-teman. Nah, kalau ini dia pakainya kapsul antigen K. Ya. Kemudian Shigella itu dia pakai Fimbria juga. Dia nempel di sel epitel intestin. Ya. Kemudian kalau Vibrio dia pakainya Glycocalyx ya teman-teman yang mengarahkan mikrob ke epitel usus. Itu ya dan seterusnya teman-teman. Jadi bakteri punya alat untuk menempelkan dirinya kepada sel inang. Dan itu spesifik ya teman-teman. Gitu. Oke. Ini sebenarnya terjemahan aja dari yang tadi atas sudah saya tulis ya teman-teman. Tentang patogenisitas, kemudian patogen, kemudian opportunistic patogen ya. Kemudian ini ya, jadi situs yang merupakan tempat mikroorganisme untuk kontak pertama kali kepada jaringan itu disebut portal of entry. Ya. Biasanya lebih dari satu. Umumnya ya atau terbesar tempat masuknya patogen itu adalah di respiratory system ya, hidung. Ya, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah enzim ya, teman-teman. Jadi, enzimnya dikeluarkan sama bakteri untuk mendegradasi sel epitel atau mukus tadi misalnya. Gitu ya. Ini kalau toksin ya. Kemudian kalau ini yang fagositosis ya. Harusnya jadi ini misalnya si bakterinya ya, teman-teman. Kemudian dia
jadi dia nggak bisa ditelan karena dia melindungi dirinya, ya kan? Pakai fibrin tadi. Ini masih toksin ya. Ya, kemudian kalau yang ini di proses fagositosis ini dia nggak kemakan semua, kemakan sih, tapi dia survive. Kemudian memperbanyak diri, ya. Jadi kalah semuanya, kayak gitu. Nah, ini macam-macam infeksi ya teman-teman. Jadi infeksi terlokalisasi, systemic infection, ada focal infection, ada mixed infection, ya berbagai macam jenis microbes. Kemudian ini ada primary infection, awalnya cuma di kandung kemih, kemudian dia bisa naik ke atas ya, secondary infection. Oke. Jadi materinya sudah selesai teman-teman, kecuali kalau kita mau balik lagi ke awal, ya tadi tentang klasifikasi bakteri ya, jadi emang ada banyak sekali. Ya, nanti coba teman-teman ambil yang di highlightnya gram positif sama gram negatif. Mana gram positif ya? Metan. Ini Pseudomonas ya teman-teman. Pseudomonas, asam asetat, ini nitrogen fixing, ini gram negatif, fokus ya teman-teman, ada Neisseria, Chromobacterium, ini enterik, gram positif di mana ya? Saya lupa. Ya, gitu teman-teman. Sampai sini mau ada pertanyaan, teman-teman silahkan. Boleh. Ibu mau nanya, Bu. Ya. Kan tadi gram negatif sama gram positif itu beda di lapisan peptidoglykannya, Bu. Itu mempengaruhi dari pengaruhnya itu lebih tahan gram positif atau gimana tuh? Oke. Tahan terhadap apa nih, Sal? Maksudnya lebih kuat gitu apa gimana? Oh, oke. Sebenarnya ini ya teman-teman, ini materi yang sebelumnya ya, di pertemuan 2. Jadi, yang lebih kuat itu biasanya gram negatif. Kecuali gram positifnya punya kapsul. Itu lebih kuat lagi. Ya, sebenarnya tergantung sih. Yang penting maksudnya terapi yang kita gunakan makanya harus spesifik gitu loh. Dia buat siapa? Buat gram negatif doang atau buat gram positif juga gitu loh. Sebenarnya sama-sama kuat. Jadi kan memang setiap bakteri itu punya masing-masing mekanisme ya untuk untuk menginfeksi kayak gitu. Tergantung apa? Sebentar. Oke, jadi kalau bisa dibilang lebih kuat, beberapa lebih kuat gram negatif daripada gram positif. Ya, tapi tidak selalu sih, gitu. Karena masing-masing bakteri itu punya kemampuannya sendiri-sendiri untuk menginfeksi inangnya, gitu. Tapi memang kecenderungannya ini, teman-teman. Kayak misalnya gini deh. Kita diare misalnya, salmonella atau enggak tipes deh, salmonella kan, atau shigella. Ya, shigella, salmonella itu kan gram negatif ya. Jadi sebenarnya ketika kita ada gejala itu sebenarnya udah mati teman-teman bakterinya. Tapi LPS-nya masih ada. Ya kan? Karena dia lisis tuh selnya, tapi LPS-nya masih ada. Itu yang bikin kita menimbulkan gejala. Kayak gitu. Ya, sebenarnya bisa dibilang sama kuat sih. Beda masing-masing punya kekuatan sendiri. Tapi emang mungkin hampir semuanya gram negatif mungkin jauh lebih kuat dibandingkan gram positif. Gitu Sally.
Gimana, Sal? Jadi pengaruhnya itu ke apanya sih, Bu? Dia itu bisa pengaruhnya itu gram positif sama negatif itu ke mana ya, Bu? Yang terakhir saya nggak dengar, Sal. Gram positif sama gram negatif. Pengaruh. Maksudnya pengaruhnya dari lapisan yang tadi peptidoglikan yang selapis dan 2 lapis itu pengaruhnya ke apanya, Bu? Apa emang spesifikasinya aja emang masing-masing begitu? Iya, emang karakteristiknya emang kayak gitu. Jadi emang jadi gini, ketika lapisan peptidoglikan digunakan sebagai indikator atau penggolongan bakteri. Gitu loh. Jadi Bapak Gram dulu itu dia menggolongkan bakteri berdasarkan itu tadi lapisan peptidoglikannya. Karena emang dari sana dulu cabang nantinya sebelum dia bercabang menjadi lebih jauh itu dari sana. Dari lapisan peptidoglikan gitu loh. Jadi bukan berarti yang lapisan peptidoglikan tebal atau tipis juga lebih kuat atau lebih lemah, enggak. Karena itulah itu tadi. Karena kan sebenarnya peptidoglikan itu kan sebagai pembentuk struktur sel gitu. Kalau nggak ada dindingnya nanti dia runtuh gitu loh. Nah dindingnya gram positif itu tebal gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk kerja antibiotik itu banyak juga loh yang resisten terhadap gram positif. Kenapa? Karena bakterinya udah pintar gitu loh. Karena dia udah yang disasar itu kan peptidoglikannya kan. Nah ini diakalin sama bakterinya sehingga dia resisten gitu. Jadi plus minus sih gitu. Nggak ada yang lebih kuat atau nggak ada yang lebih lemah gitu. Gitu Sally. Satu lagi, Bu. Jadi kan antibiotik itu kan semakin kemari kan semakin berkembang tuh, Bu, berubah-ubah terus ya, Bu. Yang paling kuat ibaratnya. Berarti bakteri juga mengalami perubahan yang terus-menerus. Ya, itu nanti akan kita bahas di materi resistensi ya. Jadi sebagai sounding di awal aja, kenapa antibiotik juga terus dicari atau penelitiannya tidak berhenti sampai hari ini? Karena apa? Karena sudah banyak juga bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Gitu loh. Bagaimana untuk mengatasi resistensi? Ya berarti harus cari antibiotik yang baru atau cari terapi yang baru supaya meminimalisir efek resistensi. Itu karena ya kan every creature atau setiap makhluk hidup itu kan pasti berevolusi ya. Gitu ya sama halnya. Jadi emang secara natural, secara alami ya, resistensi itu memang pasti terjadi. Cepat atau lambat sekarang atau nanti pasti terjadi. Kalau ditambah dengan penggunaan antibiotik yang tidak benar, tidak rasional, nah itu yang memicu resistensi menjadi lebih cepat. Begitu. Gitu sayang. Bu, mau tanya. Ya. Kalau ini pertanyaannya, saya penasaran sama vaksin, Bu, tapi bukan vaksin corona. Tentang vaksin HIV, Bu. Jadi vaksin HIV itu kan kalau saya pernah baca di awal pertama kali diteliti itu di tahun 1987, Bu. Tapi sampai sekarang vaksinnya itu belum ada. Nah, kalau dari sisi ilmiahnya sendiri, Bu, kendalanya apa sih, Bu? Sebenarnya apakah dari segi morfologinya abnormal atau sulit diteliti atau gimana ya, Bu? Kok kayak sampai sekarang tuh lama banget penelitiannya dan nggak ketemu-temu hasilnya. Oke, jadi gini ya teman-teman.
virus, pertama ini emang materi virus ya, tapi yang nggak apa-apa deh, saya jawab deh. Pertama, virus HIV itu kan emang berbeda daripada virus-virus yang lain. Dia adalah golongan retrovirus, gitu ya. Detailnya nanti kita jelasin di materi virus ya, pahami. Itu satu. Pertama dia retrovirus. Kemudian yang kedua adalah dia itu kan HIV-nya ya. Dia itu kan nempelnya di CD4. Jadi dia itu nempelnya di bagian CD4 sistem imun kita. Gitu loh. Jadi mungkin butuh kayak penanganan khusus gitu loh. Karena situs pengenalannya dia itu di daerah sistem imun gitu loh. Jadi gini, misalnya kan HIV itu kan menurunkan sistem imun kan. Nah sekarang ini kita gimana caranya bikin vaksin ya supaya bisa mencegah orang terkena HIV gitu ya. Nah jadi emang sebenarnya tidak sesederhana itu membuat vaksin ya gitu. Mungkin kalau misalnya corona itu kan saya bukannya memudahkan juga, bukan ya. Kan corona itu kan respiratori ya. Jadi mungkin karena target, jadi yang menjadi tempat duduknya virus itu lebih mudah mungkin penanganannya, jadi lebih mudah dibandingkan dengan virus HIV gitu loh. Jadi emang butuh treatment khusus. Karena pertama dia retro juga kan, retroviral gitu kan. Artinya kan HIV-nya itu sendiri harus kita isolasi gitu kan. Yang juga mungkin ada risiko segala macam gitu ya kalau sampai nanti si penelitinya kena gitu kan. Kemudian tadi sih kalau menurut saya emang mungkin penanganannya loh. Jadi walaupun sama-sama virus RNA, misalnya sama COVID ya, sama corona, tapi karena kalau saya lebih mikir ke situs penempelnya dia itu loh. Jadi butuh butuh treatment yang khusus sih dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lainnya. Gitu, Fahmi. Mudah itu yang baru bisa saya jawab sih. Karena sulit memang teman-teman bikin vaksin itu. Ini karena corona aja, memang karena pandemi kan jadi dibuat cepat gitu ya. Gitu Fahmi. Ya karena ya bisa jadi itu udah bikin, tapi antibodi yang biasanya itu mungkin nggak tinggi loh. Jadi hasil uji klinisnya kan vaksin itu dikatakan efektif ya, efektif ya, menghasilkan antibodi sekian persen misalnya, ya itu kan dari hasil uji klinis gitu loh. Artinya kalau emang nggak lulus uji klinis, artinya itu belum bisa dipublish kan, belum bisa dipakai gitu loh. Ya jadi emang penanganannya mungkin lebih ribet virus HIV. Itu satu karena karakteristik virusnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ketika uji klinis itu hasil itu nggak tinggi, nggak menghasilkan antibodi yang cukup tinggi gitu. Makanya kenapa masih masih dilakukan terus pengembangan dari vaksin HIV gitu teman-teman. Gitu Mami. Gitu. Jadi itu mungkin karena kita nggak gimana ya? Karena kita bukan di bidangnya juga. Kadang kita juga mikirnya kenapa kok susah banget gitu kan. Pertama kita mungkin nggak punya ilmunya. Jadi kita kesannya
kalau COVID bisa, kenapa HIV lama banget gitu kan? Bisa, mungkin beberapa orang berpikir seperti itu, ya kan? Atau itu tadi karena kan apa ya? Itu kan direkayasa, maksudnya gini. Itu kan direkayasa berarti virus atau patogen yang emang kayak misalnya tadi itu tetanus kan cuma cukup dipanasin atau dipaparin formaldehyde jadi vaksin misalnya kayak gitu ya, mudah. Nah tapi kalau virus sulit, mungkin HIV itu sulit kalau pakai virus asli yang dilemahkan gitu, sehingga butuh rekayasa genetik. Artinya kalau udah ngomongin rekayasa itu faktor atau hasilnya itu sangat beragam gitu maksudnya. Jadi nggak langsung berhasil, even itu rekayasa genetika, gitu loh, ya. Jadi kompleks gitu. Pertama, selain dari antibodi yang dihasilkan tinggi atau tidak, kemudian bagaimana efek sampingnya terhadap orang yang misalnya yang mau diuji klinis gitu loh. Atau ya mungkin sebelum sampai diuji klinis ke manusia, mungkin kan ke hewan dulu ya. Ke hewan dulu kan pasti. Itu mungkin emang nggak maksimal hasilnya gitu, sehingga belum sampai diuji klinis manusia gitu. Begitu Fahmi ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Oke, kalau nggak ada, kalau sambil nunggu saya sambil absen teman-teman takut lupa. Sebentar. Oke, Dia Ayu ada? Hadir, Bu. Anita? Hadir, Bu. Muhammad Romli? Hadir, Bu. Oke, Yulita? Hadir, Bu. Ravelina? Hadir, Bu. Lulu? Hadir, Bu. Ade Sukma? Udah keluar, Bu. Oh, astaga. Lucu sih, kenapa namanya masih ada di sini? Septi? Hadir, Bu. Siti Nurmaya? Hadir, Ibu. Ayo dia? Hadir, Bu. Fahmi? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ananda? Hadir, Ibu. Sri Amalia? Hadir, Bu. Iskandar Hakim? Hadir, Bu. Nia? Hadir, Bu. Azahra? Azahra ada? Di partisipan ada, Bu. Oke. Mutiara Andini? Hadir, Bu. Nia? Hadir, Bu. Septia? Lagi di jalan, Bu. Oke. Indah? Hadir, Bu. Kofifa? Hadir, Bu. Teguh? Hadir, Bu. Arif? Hadir, Bu. Siti Askia? Hadir, Bu. Syifa? Hadir, Bu. Selinia? Hadir, Bu. Silvi? Hadir, Ibu. Oke. Ada yang belum di absen? Enggak, udah ya. Pas kok. Kenapa masih ada yang namanya tadi Ade Sukma? Aneh banget. Oke, teman-teman. Masih ada pertanyaan kah? Silakan. Boleh.
Cukup? Cukup, Bu. Oke. Oke, teman-teman. Jadi untuk pertemuan malam ini saya cukupkan ya. Pekan depan kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sampai ketemu lagi insya Allah di pekan depan di jam yang sama. Terus semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman, boleh yang kerja semangat ya.